Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar hari ini? Kita pasti dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kita kembali lagi dipertemukan dalam program Marturia Ministry Minggu 19 Desember 2021. Hari ini kita bersyukur bersama saudara kita yang berulang tahun kelahiran, Krisan Thalia Sitompul dan Elang Rasta Pandito. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara. Mari kita berdoa Ibu Bapa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita mohon Tuhan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami semalam hingga kami dapat bangun pagi ini dengan kekuatan baru dari Engkau. Kami mau melandasi hidup kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, kuduskan dan urapi kami, supaya firman-Mu dapat menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan di hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya yang kedua ayat 1-5. Itulah bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di saat ini. Firman Tuhan berkata, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ibu bapa, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan panjang sabar. Tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Dosa apapun itu yang dilakukan oleh umatnya, pasti Tuhan memberikan hukuman. Tuhan pasti akan memberikan hukuman atas dosa yang dilakukan umatnya. Tapi penghukuman yang Tuhan berikan bukanlah akhir dari kehidupan umatnya. Hukuman yang Tuhan berikan bukan untuk menghancurkan kehidupan umatnya. Hukuman yang Tuhan Allah berikan di dalamnya ada kasih. Tujuannya untuk memulihkan kehidupan umatnya. Israel melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan menghukum mereka. Tapi ada pemulihan dari Allah. Nubuat Yesaya yang mau disampaikan kepada Israel bahwa akan tiba waktunya Yerusalem akan menjadi kota kudus dan semua orang akan beribadah kepada Allah ke gunung Sion. Yang diminta dari mereka ketika Tuhan memulihkan kehidupan mereka adalah mereka berjalan dalam terang, berjalan dalam kebenaran Allah, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi terang juga bagi bangsa-bangsa. Ibu bapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah menerima karya pemulihan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah membebaskan kita, mengangkat kita dari dosa dan kesalahan. Mari kita memberi diri dan menyediakan waktu untuk selalu dekat dengan
Tuhan. Mari kita membangun hubungan baik kita dengan Tuhan dengan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat berjalan di dalam terang Tuhan, dan terang Tuhan itu bisa terpancar dari kehidupan kita. Semua orang akan merasakan terang, cahaya terang Tuhan itu dalam dan melalui kehidupan kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kekuatan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau Allah kami yang pengasih dan penyayang. Kami percaya bahwa Tuhan menginginkan kami untuk kami hidup dalam kehidupan yang berjalan di dalam terang Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk kami berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami boleh memancarkan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, hari hidup kami di hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa dan kehendak Tuhan Allah saja. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di hari ini. Tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Kita pasti semua ada di dalam pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent keempat dan selamat mempersiapkan diri menyambut merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus.